Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, supporter Garuda pagi ini mulai geruduk Stadion Gelora Bung Karno. Supporter membawa spanduk tulisan 90+6 sama dengan 99, dan juga terlihat menyanyikan yel-yel. Bahrain dipastikan malam ini kena mental, dan Indonesia insya Allah curi 3 poin. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Bahrain malam ini, pukul 20.45 dan disiarkan secara langsung di stasiun TV RCTI. Pertandingan ini adalah pertandingan penting, di mana kemenangan menjadi satu-satunya pilihan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada kompromi, 3 poin harus diamankan. Pertandingan ini bukan sekadar duel biasa, melainkan pertaruhan besar demi menjaga asa di turnamen. Para pemain Garuda harus tampil habis-habisan, menunjukkan determinasi dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Bahrain bukan lawan yang mudah, tetapi tim Garuda Muda harus membuktikan kualitasnya. Dukungan penuh dari para supporter diharapkan bisa menjadi dorongan moral bagi skuad Garuda. Malam ini, hanya ada satu misi, mengalahkan Bahrain dan menjaga peluang untuk melangkah lebih jauh. Tidak ada negosiasi, kemenangan adalah harga mati. Di sisi lain, pagi ini, sekitar pukul 6 pagi, ratusan supporter timnas Indonesia sudah terlihat bergerak keluar dari stadion, bersiap memberikan dukungan penuh untuk laga melawan Bahrain. Meski pertandingan belum dimulai, semangat mereka sudah membara. Dalam sebuah video yang beredar, para pendukung Garuda tampak kompak menyanyikan yel-yel dengan penuh energi, menggema di sekitar stadion. Lagu-lagu yang mereka nyanyikan bukan hanya berisi dukungan dan semangat pantang menyerah, tetapi juga selipan sindiran khas supporter yang menambah suasana semakin berwarna. Tak sedikit yang membawa atribut kebanggaan, mulai dari bendera merah putih hingga syal timnas. Bahkan, beberapa di antaranya terlihat menyalakan flare di luar stadion, menciptakan atmosfer yang semakin berapi-api. Dukungan luar biasa ini menjadi bukti betapa besarnya harapan masyarakat Indonesia terhadap kemenangan skuad Garuda. Tak peduli pagi buta, rasa lelah, atau udara dingin, mereka tetap hadir dengan satu tujuan, menyaksikan tim kebanggaan berjuang dan membawa pulang kemenangan. Mereka yang sudah berangkat sejak pagi tentu punya alasan kuat. Selain ingin mendapatkan kursi terbaik di barisan depan, mereka juga menghindari kepadatan dan kemacetan yang diprediksi bakal terjadi menjelang pertandingan. Dengan puluhan ribu orang yang akan memadati stadion malam ini, datang lebih awal adalah strategi cerdas agar bisa menikmati laga dengan nyaman. Diperkirakan sekitar 60 hingga 70 ribu penonton akan hadir langsung di stadion, angka yang luar biasa dan membuktikan betapa besarnya antusiasme terhadap pertandingan ini. Sulit membayangkan bagaimana atmosfernya nanti, penuh sesak, riuh oleh nyanyian supporter, dan lautan merah putih memenuhi tribun. Menariknya, tiket pertandingan yang awalnya kurang diminati kini justru ludes setelah supporter Garuda memborong semuanya. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap timnas Indonesia tak pernah setengah-setengah. Meski lawan yang dihadapi adalah Bahrain, semangat supporter tetap membara. Mereka siap memberikan dorongan moral agar para pemain tampil maksimal dan mengamankan kemenangan. Selain itu, pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain ini tidak hanya menjadi sorotan di dalam negeri, tetapi juga mendapat perhatian dunia. Laga ini akan disiarkan secara langsung di 125 negara, sebuah pencapaian yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Kehadiran timnas di panggung internasional seperti ini tentu semakin mengangkat citra sepak bola nasional di mata dunia. Selain itu, dari segi finansial, laga ini diperkirakan akan menghasilkan pendapatan yang fantastis, berkisar antara 400 hingga 500 miliar rupiah. Angka tersebut didasarkan pada tren pendapatan dari pertandingan sebelumnya, yang menunjukkan betapa besar daya tarik timnas Indonesia. Dengan jumlah penonton yang begitu masif, baik di stadion maupun melalui siaran langsung, tak heran jika pertandingan ini berpotensi memberikan keuntungan besar.
Saat ini, skuad timnas Indonesia masih berada di hotel untuk beristirahat dan mempersiapkan diri jelang pertandingan. Sesuai jadwal, mereka akan berangkat menuju Stadion Gelora Bung Karno pada pukul 5 sore. Momen ini tentunya sudah dinantikan oleh para supporter yang siap memberikan dukungan penuh di tribun. Sementara itu, bagi kalian yang ingin terus mendapatkan update terbaru seputar timnas Indonesia, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena Mimin nanti akan update lagi soal timnas Indonesia. Sekarang, mari tebak skor pertandingan nanti malam. Menurut kalian, berapa hasil akhir duel Indonesia versus Bahrain? Jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Ingat, setiap kata yang kalian ucapkan bisa menjadi doa. Semoga prediksi kalian membawa keberuntungan dan kemenangan bagi Garuda. Tegas, Shane Patinama dipastikan bakal main di setiap laga timnas Indonesia termasuk AFF atau SEA Games. Pemain ini selain diandalkan untuk lini tengah juga untuk mengantisipasi permainan kasar lawan. Shane Patinama mencuri perhatian saat timnas Indonesia menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad. Dalam laga tersebut, pemain berusia 23 tahun ini tidak hanya menunjukkan performa solid sebagai fullback kiri, tetapi juga memperlihatkan sikap yang penuh keberanian dan kepedulian terhadap rekan setimnya. Setelah absen dalam 3 laga di fase grup, Shane akhirnya diberi kepercayaan oleh Shin Tae-yong untuk tampil. Selama 90 menit, ia membuktikan kualitasnya dengan permainan yang stabil di lini pertahanan dan kontribusinya dalam membantu serangan. Namun, ada satu momen yang membuat Shane mendapatkan pujian luas dari penggemar sepak bola Indonesia. Pada menit ke-65, Shane terlibat dalam insiden yang menjadi sorotan. Rafael Struijk yang tengah berlari kembali ke posisinya, dijegal secara sengaja oleh bek kanan Australia, Gethin Jones. Akibatnya, Rafael terjatuh dan meringis kesakitan. Shane, yang berada dekat dengan kejadian tersebut, langsung bereaksi cepat. Ia menghampiri Gethin Jones dan mendorongnya sebagai bentuk protes atas tindakan tidak sportif tersebut. Wasit asal Uni Emirat Arab yang memimpin laga memberikan kartu kuning kepada Gethin Jones atas pelanggaran tersebut. Meski demikian, aksi Shane Patinama mendapatkan apresiasi tinggi dari para supporter Indonesia. Banyak yang memuji keberanian dan ketegasannya dalam membela rekan setim, menunjukkan jiwa kepemimpinan yang kuat di lapangan. Melihat kontribusi dan sikap Shane yang luar biasa, PSSI mengambil keputusan untuk menjadikannya sebagai pemain utama di timnas Indonesia untuk laga-laga penting, termasuk turnamen besar seperti AFF dan SEA Games. Karena seperti yang kita ketahui, belakangan ini timnas Indonesia kerap mengalami perlakuan tak adil dari lawan maupun wasit, mulai dari permainan yang kasar hingga keputusan wasit yang curang. Kemampuan Shane yang serba bisa, baik di lini pertahanan maupun sebagai gelandang, dianggap sangat berharga. Selain itu, ia diharapkan mampu menghadapi permainan keras yang kerap muncul dalam pertandingan tingkat Asia Tenggara. Shane Patinama tidak hanya menjadi andalan di lapangan, tetapi juga menjadi simbol semangat juang dan solidaritas dalam tim. Peran pentingnya semakin memperkuat harapan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing di level yang lebih tinggi dengan semangat kolektif yang luar biasa. Yes, Doni Tri Pamungkas, pemain termahal di timnas U19, diminta netizen untuk memulai karir di luar negeri. Doni harus mulai lobi ke pemain timnas yang main di klub luar seperti Matthew Baker. Doni Tri Pamungkas menjadi sorotan di ajang Piala AFF U19 2024, menempati posisi kedua dalam daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad Indonesia U19. Bek sayap berbakat ini memiliki nilai pasar yang ditaksir mencapai 2,17 miliar rupiah, angka yang menjadikannya salah satu pemain muda paling berharga di Indonesia. Dengan nilai pasar tersebut, Doni tidak hanya menempati urutan kedua di timnas U19, tetapi juga menjadi pemain termahal keempat di turnamen Piala AFF U19 tahun ini. Di level nasional, pemain kelahiran Boyolali ini bahkan berada di peringkat ke-138 sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di Indonesia, sebuah pencapaian luar biasa untuk pemain berusia 19 tahun. Pada musim sebelumnya, Doni menjadi andalan Persija Jakarta, tampil sebanyak 21 kali membela Macan Kemayoran.
Selain itu, dalam karirnya bersama timnas Indonesia di berbagai kelompok umur, ia telah mengoleksi 26 penampilan berseragam merah putih. Bakat dan konsistensi Doni di lapangan mengundang perhatian netizen Indonesia. Banyak yang berkomentar agar Doni segera mempertimbangkan peluang bermain di luar negeri, seperti beberapa pemain muda Indonesia lainnya yang telah berkarir di liga-liga Eropa dan Asia. Langkah ini dinilai penting untuk mengasah kemampuan dan memperkaya pengalaman Doni di level kompetisi yang lebih tinggi. Dengan bermain di liga luar negeri, Doni tidak hanya akan belajar dari lawan-lawan yang lebih kompetitif, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk berkembang lebih jauh dalam aspek teknis dan mentalitas. Hal ini sangat penting mengingat bakat seperti Doni tidak boleh dibiarkan stagnan di level lokal. Ia memiliki potensi untuk menjadi salah satu bek sayap terbaik yang dimiliki Indonesia. Selain itu, Doni juga diharapkan bisa menginspirasi rekan-rekannya di timnas U19 untuk mengikuti jejak serupa. Jika lebih banyak pemain muda Indonesia berkarir di luar negeri, kualitas timnas Indonesia di masa depan akan semakin meningkat. Dengan dedikasi, kerja keras, dan kesempatan bermain di liga yang lebih kompetitif, Doni berpeluang besar menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia, baik di level klub maupun internasional. Alhamdulillah, Menpora upayakan timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi timnas akan semakin dipercepat agar pemain keturunan bisa perkuat skuad merah putih. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu langkah yang menjadi fokus utama adalah memberikan dukungan penuh terhadap program naturalisasi pemain berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Perjalanan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 bukanlah tugas yang ringan. Saat ini, pasukan yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong berada di posisi ketiga grup C putaran ketiga zona Asia dengan raihan 6 poin dari 6 pertandingan. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, Dito memastikan bahwa timnas Indonesia tidak berjuang sendirian. Pemerintah, melalui Kemenpora, memberikan perhatian khusus dan berbagai bentuk dukungan untuk memastikan langkah Garuda terus melaju. Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut adalah membuka jalan selebar-lebarnya bagi proses naturalisasi pemain yang memiliki potensi besar. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia, sehingga mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Menpora menilai, mengundang pemain berkualitas dari luar negeri yang memiliki darah Indonesia atau kesediaan untuk bergabung dengan skuad merah putih adalah strategi yang penting untuk memperkuat tim. Dalam fase kualifikasi ini, target yang realistis untuk timnas Indonesia adalah finish di posisi ketiga atau keempat di grup C. Posisi tersebut akan membawa mereka ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, yang menjadi peluang besar untuk terus menjaga mimpi tampil di ajang bergengsi tersebut. Timnas Indonesia akan kembali bertanding pada Maret 2025, dengan jadwal yang cukup menantang. Mereka dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney, sebelum menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Dua laga ini akan menjadi penentu penting bagi langkah timnas Indonesia ke fase selanjutnya. Pemerintah percaya bahwa dengan kolaborasi yang baik antara PSSI, pemain, pelatih, dan dukungan penuh dari rakyat Indonesia, target lolos ke Piala Dunia 2026 dapat dicapai. Tidak hanya itu, program pembinaan pemain muda juga akan terus didorong, memastikan regenerasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dukungan pemerintah ini menunjukkan bahwa mimpi besar untuk membawa Garuda ke Piala Dunia bukan sekadar angan-angan. Mantap betul, Christian Gonzalez akui kualitas timnas Indonesia setara dengan tim Eropa. Tinggal kembangkan kedisiplinan. Gonzalez siap jika diminta bantuan untuk mengatur kedisiplinan pemain timnas. Christian Gonzalez, mantan pemain timnas Indonesia yang hingga kini masih dikenal luas, memberikan pandangannya terkait perkembangan skuad Garuda. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas para pemain timnas saat ini, yang menurutnya sudah menunjukkan peningkatan signifikan. Menurut Gonzalez, hal ini tidak lepas dari peran besar pelatih Shin Tae-yong, yang dianggapnya berhasil membangun tim dengan metode pelatihan yang disiplin dan efektif.
Pencapaian timnas Indonesia yang berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 juga mendapat perhatian khusus dari pria yang akrab disapa El Loco ini. Gonzalez menyebut bahwa ini adalah prestasi bersejarah yang mencerminkan betapa berkembangnya sepak bola Indonesia. Ia juga menilai bahwa beberapa pemain Garuda kini memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan pemain dari Eropa. Hal ini menjadi bukti nyata hasil kerja keras para pemain, pelatih, dan pihak-pihak terkait dalam membangun sepak bola nasional. Sebagai mantan pemain naturalisasi yang pernah memperkuat timnas Indonesia dan memiliki pengalaman bermain di level tinggi, Gonzalez juga membagikan pandangannya tentang apa yang perlu ditingkatkan agar timnas Indonesia semakin kompetitif. Menurutnya, selain kemampuan teknis, aspek kedisiplinan adalah kunci utama yang harus dijaga dan terus ditingkatkan. Ia menyoroti bahwa salah satu faktor keberhasilan tim-tim besar di Eropa adalah disiplin yang tinggi, baik dalam latihan maupun di luar lapangan. Gonzalez mengingatkan bahwa meskipun kualitas pemain timnas Indonesia sudah bagus, upaya untuk belajar dari tim-tim terbaik dunia harus terus dilakukan. Ia menekankan pentingnya bercermin pada pola kerja keras dan sistem pelatihan yang diterapkan di negara-negara dengan sepak bola yang maju. Ia juga mengungkapkan kesediaannya untuk membantu meningkatkan kedisiplinan di timnas Indonesia, baik sebagai mentor maupun sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian dari timnas muda Uruguay. Gonzalez merasa memiliki pemahaman mendalam tentang standar latihan dan etos kerja yang diterapkan di sana. Ia percaya, jika timnas Indonesia mampu mengadopsi sistem serupa, potensi para pemain muda bisa berkembang lebih maksimal. Dengan disiplin yang kuat, kerja sama tim yang solid, dan terus belajar dari yang terbaik, Gonzalez optimis timnas Indonesia dapat mencapai level yang lebih tinggi dan bahkan menjadi kekuatan yang disegani di kancah internasional. Ini baru mantap, Ole Romeni tinggal sumpah WNI dan siap gabung latihan dengan timnas Indonesia. Coach Justin prediksi kedatangan Ole bakal perbesar kesempatan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Ula Romeni, penyerang keturunan Indonesia yang bermain di Eredivisie, baru-baru ini menjadi pusat perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Kehadirannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan langsung laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia dan Jepang menghebohkan media sosial. Dalam sebuah video yang beredar luas, Ula terlihat mengenakan pakaian hitam dan berjalan di kawasan stadion sebelum pertandingan dimulai. Video tersebut langsung mendapat sambutan hangat dari supporter timnas Indonesia yang antusias melihat sosok pemain berpotensi besar ini hadir di tengah mereka. Nama Ula Romeni memang kerap disebut sebagai salah satu calon pemain naturalisasi yang digadang-gadang mampu memperkuat lini depan timnas Garuda. Penyerang FC Utrecht ini dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan daya serang tim nasional. Tak hanya fans, pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana, juga memberikan pandangannya. Dalam salah satu acara live di kanal YouTube-nya, Coach Justin menyebut bahwa Ula Romeni adalah pemain yang kualitasnya sudah diakui di Eredivisie. Kehadirannya di skuad timnas Indonesia, menurut Justin, akan menjadi nilai tambah besar, mengingat reputasi dan kemampuannya sebagai striker. Ula Romeni kini menjadi bagian penting dari FC Utrecht. Meski musim ini belum menjadi yang terbaik baginya, dengan torehan 2 gol dari 11 pertandingan Eredivisie, performanya bersama FC Emmen pada musim 2022 menunjukkan kapasitasnya sebagai penyerang tajam. Kala itu, ia sukses mencetak 11 gol dari 33 pertandingan, sebuah pencapaian impresif yang membuat namanya dikenal luas di Belanda. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bermain di salah satu liga top Eropa, potensi Ula untuk bergabung dengan timnas Indonesia sangat besar. Kehadirannya bisa memberikan dimensi baru bagi serangan timnas Garuda, yang seringkali kesulitan mencetak gol di level internasional. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Ula Romeni tidak hanya akan membawa kualitas individu, tetapi juga meningkatkan daya saing tim secara keseluruhan. Para penggemar sepak bola Indonesia kini berharap langkah konkret segera diambil untuk merekrut Ula. Dengan kemampuan, pengalaman, dan darah keturunan Indonesia yang dimilikinya, ia diyakini mampu menjadi pemain kunci dalam perjalanan timnas Indonesia ke pentas dunia.